Halo, bersama dengan saya kembali, William Wijaya Halim, kami recovery specialist. Kali ini saya akan berbicara mengenai siapa teman-teman di sekeliling Anda. Mungkin dari kecil kita suka dibilang oleh orang tua kalau kita berteman itu harus bersama dengan orang-orang yang memang layak untuk menjadi teman kita. Ketika itu mungkin kita pikir, kenapa sih? Kok membeda-bedakan? Apa yang harus dibeda-bedakan? Apakah memang kita harus memilih siapa yang ada di lingkungan kita? Kenapa kita tidak boleh berteman dengan siapapun? Ada orang yang mengatakan, jangan menilai buku dari sampulnya. Kalau kita sekarang berteman, tapi memilih, bukankah kita seperti menilai orang hanya dari penampilan luar, hanya dari kelihatannya aja? Nah, pengalaman ini yang akan saya ceritakan kepada Anda. Jadi, ketika saya masih SMA, ketika saya hendak pergi ke Australia untuk mengambil, saya waktu itu sebenarnya hendak berangkat bersama dengan salah seorang sahabat saya dari SMP. Saya yang membantu semua dari pendaftaran dan lain-lain. Ketika kita semua sudah oke, sudah di-approve, ternyata dia batal. Kalau misalnya apa-apanya saya selalu berhubungan dengan teman saya, maka saya tidak akan mengalami pengalaman saya untuk sekolah di luar negeri, di mana saya mempunyai kehidupan yang bisa membuat saya seperti sekarang. Saya mempunyai pengalaman hidup sendiri, bagaimana susahnya di tempat orang, bagaimana hidup berdikari. Karena secara terus terang ya, orang-orang Indonesia itu lebih tidak berdikari dibandingkan dengan orang-orang yang dari luar negeri. Contohnya misalnya Malaysia. Saya berteman dengan siapa aja di sana. Orang Indonesia, kita biasanya rumahnya paling berantakan karena biasanya yang pergi ke sana jarang bisa beres-beres rumah sendiri. Sedangkan orang-orang dari yang Taiwan, Singapura, Malaysia, dan lain-lain, mereka sudah biasa untuk membereskan rumah mereka masing-masing di negara mereka masing-masing. Jadi kebanyakan dari Indonesia, kita di sini boleh dibilang yang lahir di Indonesia, sebenarnya kita harus merasa bersyukur, terutama untuk misalnya yang ekonominya menengah ke atas ya, karena di sini itu kita mempunyai pembantu, supir, itu kayaknya udah sangat umum, yang kayaknya kalau untuk di negara lain itu sangat, wah, lu kayaknya kaya. Nggak kaya, di sini itu biasa banget. Begitu juga soal dari yang pernah saya bicarakan ya, ketika saya pergi ke satu workshop yang mana dikepalai oleh Patung Desem-Waringin, motivator nomor 1 di Indonesia. Beliau turun dari helikopter bersama dengan teman-temannya yang mana bos industri perusahaan besar di Indonesia. Di situ saya merasa berpikir bahwa kita itu bukan tidak boleh berteman dengan siapa aja, tapi saat kita bergaul dengan lingkungan tertentu, maka lingkungan tertentu tersebut akan merefleksikan kehidupan kita. Ketika teman-teman kita senangnya bermain, kita akan lebih senang bermain. Contohnya sekarang lagi pandemi, ada orang-orang yang senang dengan naik sepeda. Mereka akan berkumpul bersama-sama dan menghabiskan waktu bersepeda terus. Beberapa teman dekat saya, mereka kegilaan dengan bela diri dan terus menghabiskan waktunya dengan bela diri. Saya merupakan orang yang berusaha untuk melakukan sesuatu. Saya banyak belajar di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini. Saya melakukan sesuatu dengan ini, dengan tujuan, karena saya mengetahui Chinese Metaphysics, nanti ketika tahun 2024, yang mana dari Chinese Metaphysics merupakan periode baru, yaitu periode 9, saya sudah siap. Saya sudah siap untuk mengkokohkan posisi saya, di mana saya tahun 2024 akan dapat menyesuaikan dengan zaman, dengan keadaan, saya dapat mencari nafkah dengan baik. Ketika pandemi ini sudah beres, saya bukan ada di bawah, tapi saya akan berada di tengah-tengah setengahnya, karena sudah memulai sesuatu. Itu yang harus Anda perhatikan. Ketika Anda bermain dengan seseorang yang levelnya agak ada di atas, begitu juga nanti calon-calon customer Anda akan ada berada di level tersebut. Jadi, dari sekarang, Anda boleh berteman dengan siapa aja, tapi di mana Anda ingin diri Anda diasosiasikan sebagai mana, Anda harus melihat
teman-teman Anda ada di level mana. Bukan hanya keuangan ya, tapi juga dari segi koneksi, segi pendidikan, segi tingkah laku, dan sebagainya. Semoga hal ini sangat membantu Anda, karena ini sangat membantu saya. Nah teman-teman, Anda telah mendengarkan kisah-kisah mengenai perjalanan dari hidup saya. Apakah saya seorang yang sempurna? Oh tidak. Apakah saya mempunyai banyak masalah? Oh tentu. Apakah saya mempunyai kegagalan? Oh sudah pasti. Jadi, apakah kalian harus takut bila Anda ingin melakukan konsultasi ataupun karmic terapi pada saya? Dengan cerita-cerita saya, Anda semua dapat mengetahui bahwa saya telah melalui begitu banyak hal dengan positive mindset, menaklukkan masalah-masalah yang ada, bukan kabur, sehingga sayalah orang yang tepat yang dapat membantu Anda untuk memecahkan masalah dari kehidupan Anda. Jangan lupa apa yang perlu Anda lakukan, silakan buat janji dengan WA ke nomor 0856 2196 274 atau 0815 711 8889 if you are from overseas of Indonesia. Jangan takut, silakan bikin janji dan mari kita benarkan hidup Anda.